Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Semoga kita sehat semua maupun ada di mana-mana, baik di laut, baik di rumah, baik di darat ya. Asal jangan di rumahnya janda ya, itu nggak sehat. Ya. Nanti ketahuan bini bisa bahaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Supershop Luhut Timur yang hobinya berbagi tutorial atau tutorial ya, istilah KT kadang-kadang lah ya. Oke, ini saya lagi bikin trigger. Ini model saya sendiri ya, dari dulu ada dua jenis. Ini sih banyak sih sebutannya, mau trigger bilang orang trigger konven, saya juga bingung. Padahal konven itu kan spear gun, tapi ya terserah lah, masing-masing punya julukannya. Kalau saya sih ini trigger standar nih ya, bisa dilihat nih. Oke, banyak yang sering WA saya karena nomor kontak saya itu ada di kolom komentar ya, banyak di kolom komentar itu nomor WA saya. Akhirnya saya sering di WA itu sering banyak masukan minta permasalahan trigger seperti ini ya. Permasalahannya adalah sangat keras ditarik. Kedua, sentakannya tidak enak kan. Ketiga, ya, saat dimasukin sap itu agak keras. Oke, saya akan bongkar ya cara-caranya ya, trik-triknya kata si rambut merah ya. Di sini saya mengedukasi ya, saya akan membongkar triknya ya. Saya akan bongkar triknya, bagaimana caranya biar empuk, enak, dan bisa menahan beban berat ya. Mungkin ada yang hobi pakai karet, mungkin ya karetnya mungkin banyak kali ya, 2 sampai 3 atau 4, kita enggak tahu. Nah, ini bisa menahan beban juga lebih berat. Oke. Saya akan bahas nih. Simak baik-baik ya, jangan di-skip. Oke, perhatikan, saya akan jelaskan tahap demi tahap. Jadi teman-teman yang sudah senior, tolong diperbaiki kalau ada yang ingin diperbaiki ya. Saya ingin mengedukasi, kata si rambut merah, mengedukasi buat teman-teman yang pemula, yang alhamdulillah di Indonesia ini sudah banyak yang belajar sendiri ya, yang bikin sendiri ya. Ya, yang tapi masih banyak yang kendala-kendalanya belum tahu masalah-masalahnya. Jadi yang belum tahu silahkan disimak, yang sudah tahu cukup minum kopi aja ya sambil nyerutup. Oke. Yuk, kita langsung saja ya. Oke, teman-temanku sekalian. Ya, perhatikan baik-baik. Ini trigger saya yang tinggal dipoles ya. Oke. Buat teman-teman yang belajar bikin trigger seperti ini ya, yang poin paling pertamanya, ini permasalahannya ya, triggernya keras ditarik ya, keras terus dapat sentakan. Nah, jawabannya adalah ini ya teman-teman. Lihat poin pertama, yang ini, dua ini, ujung sama yang ini ya. Anda harus haluskan ini. Mau model trigger bagaimanapun bentuknya itu nggak berpengaruh modelnya. Yang berpengaruh adalah cara tetapasnya ini ya. Gue tunjukin ya, yang ini ya teman-teman, yang ini ya. Itu yang kalian perlu perhatikan sama ujungnya ini ya. Ini kalian halusin, ikuti strukturnya. Tapi kalau saran saya ya, kalian agak kasih spray sedikit ya. Ini agak spray sedikit nih ya, ini agak spray ya sedikit ya. Ini agak spray sedikit biar dia agak renggang sedikit mainnya ya. Ini agak renggang nih. Jangan bikin trigger itu asal pas saja. Bagi saya itu begitu, prinsip saya begitu. Karena ibaratnya sepeda itu kalau kencang rantainya itu agak enggak nyaman di roda. Tapi kalau agak renggang sedikit enak di roda. Seperti itulah prinsip hukumnya. Nah, kedua, bagaimana trigger itu tidak ada sentakan keras ya, tidak ada sentakan keras dan juga tidak berat ditarik trigger itu. Nah, saya jawab adalah ini, usahakan tidak bergerak. Bagaimana tidak bergerak? Bermainlah di sini. Kembali lagi ke poin pertama, kembali ke sini ya. Ketiga, buat seperti ini, agak sedikit bertanduk. Kenapa? Untuk menahan saat trigger turun ke bawah. Kan banyak ada yang bikin trigger itu nggak ada yang begininya nih. Saran saya, kalau trigger kalian mau paling bagus dan paling nyaman dan paling enak dan tidak merasa was-was pakai trigger, itu bikinkan stand tanduknya begini. Fungsinya itu sangat bermanfaat sekali, dia untuk stand trigger, untuk agar dia masuk ke dalam lubang kolinya ini ya. Jadi dia nahan ya, jadi tidak keceplosan begini, dia ini tidak keceplosan begini. Tapi karena ada saya tambahkan sedikit ini dari dulu, jadi dia agak nahan, jadi dia tertahan, jadi nggak bakalan lepas. Apapun prinsipnya, dia nggak bakalan lepas. Oke. Ketiga,
saat kalian dapat tendangan lagi ya keras, itu juga kalian harus papas ininya. Nah, kalau kalian pesan sap di master suhu yang jual-jual sap-sap Spirgan ya kan, itu rata-rata pasti sapnya bundar. Ada yang bundar ya kan. Nah, ada yang bundar. Kalaupun tidak bundar, usahakan trigger kalian itu dibundarkan di sininya. Supaya apa? Supaya dia itu mulus keluarnya. Jangan dibuat runcing di sininya, buat tajam. Itu akan mengait sap ya. Lebih baik bundar aja kayak begini mulus. Jangan lupa dihalusin. Ya. Ingat dihalusin, dan ini juga dihalusin. Dan ini lebih baik dihalusin juga. Ini dikasih mulus supaya licin ya. Terus yang terakhir ada juga yang bilang ya, ini agak keras. Ingat, supaya tidak keras ini juga kalian perlu halusin di dalamnya ya. Jangan berserat kasar. Karena pada saat kalian nanti ayunkan ongkolnya ini, itu pasti akan ada suara-suara kayak kresek-kresek, kayak enak-enak ditarik. Kalau dia ini halus mulus, dia pasti ditarik. Ini nggak ada semacam kasar-kasar ditarik. Oke. Oke, yang belum paham yang saya jelaskan, kita praktekkan aja. Oke. Saya akan praktekkan, saya akan tempel, dan simak baik-baik. Jangan sampai gagal paham. Oke. Perhatikan baik-baik. Oke teman-teman, ini dia, saya sudah sediakan papannya. Oke. Anggaplah aja ini rumah triggernya ya, ini. Nah, perhatikan baik-baik materi ini ya. Saya mengedukasi teman-teman yang pemula ya, biar enggak gagal paham. Oke. Oke ya. Jelas ya nih. Oke, jelas. Oke, jelas ya. Oke, saya akan ambilkan sap. Kebetulan saya nggak punya sap 6 mili, sudah habis karena di order ya. Jadi saya ini bikin sap dari itu baja binti aja ya. Dan ingat, sapnya itu saya bilang tadi jangan dibuat beruncing, maksudnya runcing itu lurus ke atas, saya kasih agak miring juga dia begini. Makanya ada penjual sap itu kebanyakan yang sini-sini itu sudah master, paham betul, dia tuh buat bundar begini itu bagus. Ya, di sini kalian akan paham kenapa harus seperti itu. Lihat. Ini anggaplah ini rumah trigger nih. Nih, lihat. Kedua, jangan lupa lebih baik ini kayak begini itu dipapas. Ya, bikin sap itu kalau bisa pantatnya ini lebih bagus dipapas supaya dia rata di permukaan rumahan trigger itu masuknya bagus ya. Nih. Perhatikan. Oke. Kita colok. Nah, oke ya. Nih. Contoh saja ini ya. Ya, oke. Coba kita ragum ya biar enak. Oke, teman-teman. Ini ya, ini. Oke, kita sudah pasang nih. Ya kan? Perhatikan baik-baik. Nih. Kita colok. Nah. Masuk kan? Ya. Ini fungsinya. Lihat ini ya, ini. Nih. Duh, agak gelap ya? Oke, kita cari yang. Oke, ini sudah lebih terang ya. Saya rubah posisi. Nah, tuh nyamannya. Nah, dia masuk nih, ngancing sudah. Oke. Ini fungsinya nih. Ya. Fungsinya ini kalau dihalusin ujung-ujung sap ini sama yang ini, dia akan bagus pas dia melepas. Dia ndak akan mengait. Ya, dibuat halus begini aja nih. Oke. Oke, kencang. Nah, ini biar ditarik siapapun dia nggak bakalan lepas. Karena kenapa? Karena ada yang mopang ininya, engkol dia dari bawahnya, jadi dia nggak bakalan lepas. Karena ada engkolnya di bawah ini, dia nahan, tekuk dia maksudnya ibaratnya mau tekuk, dia mau lepas ini tapi ini ditekuk sama ini, jadi ini nggak bakalan tergeser. Walaupun ini pernya kalian lemah, nah ini lemah sekali pernya nih, lembek pernya, jadi dia ada bakalan lepas karena ada ininya. Oke, nih. Oke, rahasianya adalah juga biar trigger itu nyaman kalian pakai ya, tidak berat ya, tidak ada sentakannya. Lihat ini, jangan buat dia bergerak ya. Saat kalian engkol usahakan dia tidak goyang ini, maksudnya dia tidak melawan. Contohnya kayak gini nih, perhatikan baik-baik ya. Lihat, itu tidak. Nih. Nah, dia nggak ada ngelawan kan. Dia itu nggak ada ngelawan nih. Dia nggak ada ngelawan. Ini kelihatan sering ngelawan karena ini agak ramah, karena ini bukan pinnya ya, saya kan ada pinnya nih. Jadi usahakan ini tidak bergerak saat ini ditarik. Lihat. Nah, kalau kalian berhasil bikin ini tidak bergerak, Anda sudah berhasil.
Walaupun Anda menggunakan karet berapapun, beban berat pun, dia asal ini tidak goyang saat ditarik ini, itu sudah luar biasa. Pasti akan nyaman. Oke. Ya. Karena kapan kalian tarik ini, dia juga ikut turun ke bawah ini. Saat ini ditarik, ini turun ke bawah juga ikut turun ke bawah begini. Itu saya pastikan keras trigger kalian dan setangkanya akan melempar ke belakang saat kalian tarik pelatuknya. Oke ya, jelas nih. Lihat. Ini ya kan? Oke. Oke, jadi paham ya. Nih, kita coba lagi. Tak, masukkan. Nah, saat ditarik lihat. Iya. Inilah fungsinya kenapa ini harus diagak kasih miring sedikit. Ya. Dia dibuat miring sedikit ini. Jangan rata. Ya, jangan rata kayak L. Dia akan baku kancing. Apalagi kalau ini juga ikut dikasih rata kayak L. Jadi usahakan ini dia bundar. Ya. Nah, usahakan dia ini bundar. Tunggu, kita cari setan yang bagus ya. Nah, oke. Tunggu, kita cari dulu setelan yang bagusnya. Lihat. Wis, mantap. Terus kita tarik. Tunggu ya, kita rubah setelan kamera dulu biar enak kelihatan. Nah, cakep. Tunggu ya, kita. Oke. Ini dia. Lihat lagi. Kita kodi. Lihat saat ini ditarik ah. Nih, lihat nih. Nih. Mulus ya kan nih. Ya kan? Jadi dia nggak ada baku gigit ya, ndak baku taring karena dia ini mulus, ini juga mulus. Jadi ndak baku nahan kalau dia pergi. Lihat ini. Nah. Ya. Jadi usahakan kalau kalian bikin trigger ini usahakan tidak bergerak. Ya saat dia ditarik. Nah. Nah, oke. Nih. Wah, mulus sekali. Oke. Jadi semua teman-teman sudah paham ya. Jadi teman-teman itu ya materi edukasi saya, tutorialnya ya. Kalian mau bikin trigger itu terserah, mau ikutin modelnya ini juga silakan, terserah. Nggak ada larangan hak cipta dari saya ya, silakan. Yang cuma sebagai adalah teknik dan tipsnya seperti ini. Jika kalian mau bikin trigger yang nyaman harus seperti ini, maksudnya harus seperti arahan saya. Oke, biar triggernya nyaman. Terserah mau bondelnya mau begini, mau bondelnya segitiga, piramid, apapun modelnya di sini yang kalian mau bikinkan di ujung tripnya ini, taringnya ini enggak masalah. Ya, yang masalah itu adalah kalau ini saat ini ditarik, ini ikut juga bergerak, itu yang masalah. Pasti akan keras ditarik dan dapat sentakan power ke belakang. Saat kita mau nembak, tak tersentak ke belakangnya, itu jeleknya. Nah, kalau dengan begini dia agak mengurangi sentakannya itu agak kurang nampak lah. Jadi ini diratakan, kasih bundar aja begini, ya kan? Sama yang di sini juga dihalusin, sama tempat gesekannya juga dihalusin. Oke. Terus untuk pantat sapnya sendiri kayak gini ya. Nah, kalau untuk pantat sapnya kalian juga kasih bidang miring juga kayak begini ya. Kasih bidang miring juga ya. Itu oke. Jadi teman-teman itulah dari saya sedikit ya berbagi tips trigger bagaimana ringan empuk ditarik ya. Ya mungkin materi ini semoga bermanfaat buat teman-temannya yang lagi belajar bikin sendiri. Semoga bermanfaat, semoga bisa sukses ya. Saya doakan semoga berhasil.
Ya, apalagi di saat situasi ekonomi tinggi begini, naik, BBM juga naik, mungkin dengan adanya inisiatif bikin sendiri ya. Nah, ini gampang sih. Ini tinggal dibikin dari plat aja ya, tinggal dipotong-potong. Oke. Ya, itulah dari saya Hendra, Spare Shop Lu Timur, Sorowako, yang suka berbagi tutorial. Semoga bermanfaat video-video saya, dan tolong dukungannya ya teman-teman semua. Subscribe ya, like dan share ya. Dan saya akan kembali lagi nanti dengan tutorial berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas se-Indonesia.